students, kembali lagi bersama dengan Miss Henny. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih pada bab limit trigonometri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan limit tak hingga pada fungsi aljabar. Pada hari ini kita akan lanjutkan ke limit tak hingga untuk fungsi trigonometri. Yuk kita lihat beberapa contoh soal berikut ini. Perhatikan soal berikut ini, kita akan menentukan nilai limit dari limit x menuju tak hingga untuk x dikali sin seper x. Jika kita langsung substitusikan tak hingga ke x, maka kita akan peroleh tak hingga dikali sin seper tak hingga. 1 per tak hingga ini kemarin kita ketahui nilainya adalah 0, berarti kita akan dapat tak hingga dikali 0. Nah, tidak bisa kita lakukan seperti itu. Sehingga yang kita lakukan adalah kita memisalkan seper x menjadi variabel lain sehingga nanti bisa kita tentukan nilainya. Kita misalkan y itu adalah seper x, maka kita akan peroleh x itu adalah seper y. Jadi nanti setiap ketemu seper x akan kita ganti y, dan setiap ketemu x akan kita ganti dengan seper y. Yang menjadi masalah lagi adalah x menuju tak hingga. Kita akan ubah menjadi apa? Di sini kita tahu bahwa y itu adalah seper x. Jika x-nya kita ganti menjadi tak hingga, maka kita akan peroleh menjadi, jika x-nya ini kita ganti tak hingga, maka kita akan peroleh y-nya itu akan menuju 1 per tak hingga, atau y-nya menuju 0. Sekarang kita bisa ubah soal kita menjadi limit x menuju tak hingga dari x dikali sin seper x menjadi x menuju tak hingga menjadi y menuju 0. Maka limit y menuju 0, x kita ubah menjadi 1 per y. Sin seper x kita ubah menjadi y, maka kita akan peroleh sin y. Nah, bentuk ini sama saja jika kita tuliskan menjadi sin y per y. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa sin x per x untuk x menuju 0 itu adalah nilainya sama dengan 1, sehingga nilai limitnya adalah sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menyelesaikan atau menentukan nilai limit dari fungsi berikut ini. Caranya sama dengan yang contoh pertama. Kita akan misalkan seper x menjadi variabel lain. Kalian boleh pilih sembarang variabel, boleh y, p, q, dan seterusnya. Kita misalkan y sama dengan seper x, sehingga kita juga bisa bentuk x menjadi seper y. Berlaku juga untuk bentuk x menuju tak hingga, maka dia akan menjadi y menuju 0. Selanjutnya kita ubah ini menjadi limit y menuju 0 dari, nah kita ubah seper x nya menjadi y, maka kita peroleh sin kuadrat y 2 sin y dikurang 8. Nah, jika sampai sini kita bisa langsung substitusikan. Kita substitusikan sin kuadrat 0 ditambah 2 sin 0 dikurang 8. Sin kuadrat 0 itu sama dengan 0. 2 dikali sin 0 itu adalah 0 dikurang 8. Maka 0 tambah 0 dikurang 8 adalah minus 8. Nah, soal yang selanjutnya adalah kita akan tentukan nilai dari limit x menuju tak hingga dari 10 kosekan seper x per x. Masih sama, kita lakukan adalah pemisalan. Kita misalkan bahwa seper x itu sama dengan y. Maka nantinya x akan kita substitusi menjadi seper y. Lalu kita kembali ke soal, maka limit x menuju tak hingga dari 10 kosekan seper x per x ini bisa kita ubah menjadi limit y menuju 0 dari
10 dikali kosekan 1/X menjadi Y per X menjadi 1/Y. Nah, kita tahu bahwa kosekan itu sama dengan 1/sin. Maka kita akan peroleh 10 dikali 1/sin Y per 1/Y. Nah, berdasarkan sifat pada perkalian, kita tahu bahwa ini bisa kita bentuk menjadi limit Y menuju 0 dari 10/sin Y dikali Y per 1. Sehingga kita dapat bahwa nilai yang ini sama dengan 1. Berarti kita akan peroleh 10 dikali 1. Maka nilainya adalah sama dengan 10. Nah, selanjutnya untuk soal yang ini masih sama dengan soal yang sebelumnya. Kita misalkan bahwa Y itu adalah 1/X, maka X itu adalah 1/Y. Sehingga limit X menuju tak hingga untuk 2X dikali tan 1/X dikali sekan 2/X bisa kita ubah menjadi limit Y menuju 0 untuk X kita ubah menjadi 1/Y. Kami akan punya 2/Y karena 2X, lalu tan Y dikali dengan sekan 2/X. Kita ubah menjadi 2Y. Selanjutnya kita bisa sederhanakan bahwa 2 tan Y per Y ini sekalikan sekan. Ingat bahwa sekan itu adalah 1/cos. Maka ini sama dengan 1/cos 2Y. Sehingga kita tahu bahwa nilai ini sama dengan 1. Sehingga kita dapat 2 dikali 1. Nah, cosnya kita tinggal masukkan nilai Y-nya 0. Cos 2 dikali 0. Sehingga kita dapat 2 dikali cos 0 itu sama dengan 1. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, bagaimana? Dari beberapa contoh tadi kita sekarang sudah bisa menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Selanjutnya jangan lupa kamu untuk menuliskan poin-poin penting pada video pembelajaran hari ini di buku catatan kamu dan kerjakan latihan soal yang ada di Edmodo kelas masing-masing. Lakukan dengan teliti dan penuh tanggung jawab dan kumpulkan tepat waktu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Good luck!